Sobat kita aja. Ketemu lagi nih bersama aku Sandrina Siburian di podcast Kita Aja. Dan kali ini aku nggak sendirian, karena aku bakalan ditemani oleh temanku yang cantik dan juga ganteng. Dan mari kita sambut Angeline, Abigail, Selfie, Mita, Ripka, George, Vipi, dan juga Joshua. Dan buat kalian semua, selamat pagi dan selamat datang di podcast Kita Aja. Kali ini kami akan membahas tentang kerukunan antar umat beragama, khususnya di Universitas Sumatera Utara. Siapa sih yang gak mengenal Universitas Sumatera Utara? Pasti semua kenal kan? Nah, makanya penasaran kan dengan ceritanya? Stay tune terus ya di podcast Kita Aja. Tadi sudah dibahas di muka bahwasanya kami akan membahas tentang kerukunan umat beragama khususnya di Universitas Sumatera Utara. Nah, untuk teman-teman sekalian, sebenarnya apa sih itu kerukunan umat beragama? Basically, kerukunan antar umat beragama itu bisa diartikan sebagai hubungan yang dilandaskan oleh toleransi, di mana kita sebagai umat manusia itu hidup saling menghormati, menghargai, dan saling pengertian satu sama lainnya. Menurut saya, kerukunan antar umat beragama yaitu keadaan hubungan antar umat beragama yang saling toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan tidak membeda-bedakan agama tertentu. Berarti kita sebagai sesama umat beragama harus saling menghargai, mengerti akan teman-teman kita yang seagama, menghormati perbedaan agama yang ada di muka bumi ini. Kami juga penasaran nih teman-teman sekalian, bagaimana sih kerukunan antar umat beragama yang ada di Universitas Sumatera Utara? Apakah terpelihara dengan baik atau tidak? Menurut pandangan saya, tingkat toleransi di lingkungan Universitas Sumatera Utara tergolong cukup baik. Karena apa? Ini bisa kita lihat dan kita buktikan melalui contoh kecil, yaitu himpunan-himpunan mahasiswa antar jurusan maupun fakultas yang ada di Universitas Sumatera Utara. Misalnya saja fakultas saya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, himpunan mahasiswa jurusan saya itu dia membuat suatu grup WhatsApp maupun Line dan mereka itu menerapkan tingkat toleransi seperti hari Jumat mereka mengirim sebuah broadcast untuk menginfokan kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswa yang beragama Muslim menjalankan ibadah sholat Jumatnya. Menurut saya, kerukunan antar umat beragama di Universitas Sumatera Utara itu masih kurang peduli, dikarenakan ada beberapa mahasiswa yang hanya berteman dengan seagama dengan mereka dan tidak mau berbaur dengan agama yang lain. Padahal perbedaan bisa membuat kita untuk saling mengerti dan saling peduli serta saling menghormati terhadap satu sama lain. Kerukunan umat beragama di USU itu ada juga yang minim, ada juga yang baik-baik saja. Teman saya tadi mengatakan kerukunan antar umat beragama di USU minim karena ada beberapa teman-temannya yang lebih memilih berteman yang seagama dengan mereka, dan teman saya yang satu lagi mengatakan bahwa kerukunan antar agama di USU aman-aman saja karena mereka memiliki toleransi dalam setiap perbedaan yang ada. Nah, menurut teman-teman sekalian, mengapa sih kerukunan antar umat beragama di Universitas Sumatera Utara itu sangat minim? Minim karena mungkin kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama dan kurangnya komunikasi bahkan miskomunikasi antar mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Terjadinya keminiman toleransi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor yang mendukung diantaranya yang pertama, akibat dari didikan dari lingkungan keluarga dan pertemanan. Lalu yang kedua, kurangnya didikan atau pembinaan terkait dengan toleransi itu sendiri. Ketiga, lebih sering mendengar dan mengkonsumsi berita ataupun hal yang berkaitan dengan dampak negatif adanya perbedaan. Terima kasih atas jawabannya teman-teman sekalian. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari jawaban teman-teman sekalian, mengapa minimnya kerukunan antar umat beragama yang ada di wilayah Universitas Sumatera Utara? Karena mereka sering mengkonsumsi hal-hal yang negatif tentang perbedaan yang ada, terutama di wilayah Universitas Sumatera Utara. Apakah kendala dalam melakukan kerukunan antar umat beragama di dalam Indonesia? Kalau berbicara tentang kendala yang kita hadapi terhadap kerukunan antar umat beragama di Indonesia, seperti yang bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari dan juga di media sosial, orang-orang itu masih
memiliki rasa toleransi yang rendah dan juga bisa dilihat dari kepentingan politik dan juga sikap egois yang menganggap agama yang kita anut itu yang paling benar dan agama yang lain itu yang salah. Mengapa mahasiswa di USU lebih dominan berteman dengan yang seagama dengan mereka saja? Menurut saya mungkin ketika berteman dengan seagama yang dengan mereka itu ada banyak persamaan yang menjadikan mereka sama. Tetapi hal itulah yang membuat mereka menjadi tidak bertoleransi terhadap agama lain. Itulah alasan mengapa pentingnya sikap bertoleransi terhadap agama lain. Dalam kasus ini, dari apa yang saya ketahui, kenapa mahasiswa USU dominan berteman dengan teman-teman yang seagama dengannya karena mereka merasa lebih terbuka, mereka merasa lebih menjadi dirinya sendiri, mereka lebih mudah mengekspresikan dirinya sendiri ketika mereka berada dalam lingkungan yang satu agama dengan mereka. Siswa di USU lebih banyak atau dominan berteman dengan yang seagama dengan mereka karena mereka berpikir bahwa cara pikir mereka itu berbeda. Cara pikir yang berbeda agama dengan mereka itu tidak lebih baik daripada cara pikir mereka dengan yang seagama dengan mereka saja. Nah, menurut teman-teman nih, apa sajakah yang menjadi permasalahan kerukunan antar umat beragama di mahasiswa Universitas Sumatera Utara? Menurut saya, permasalahan yang dialami adalah sering terjadi kesalahpahaman di antara mahasiswa sehingga kerukunan kurang terjaga. Kalau bahas permasalahan kerukunan antar umat beragama di Universitas Sumatera Utara, mungkin bisa dibilang mirip-mirip dengan pembahasan kita sebelumnya, dimana kan kita bahas permasalahannya itu nggak jauh-jauh dari misalnya masih banyak orang-orang yang memilih teman dan hanya berteman dengan orang yang seagama dengan dia, terus mengucilkan agama minoritas atau suku-suku tertentu dan juga lebih mementingkan agama tertentu dalam beberapa aspek. Yang saya tangkap ataupun yang saya dapat dari jawaban teman-teman sekalian, bahwasanya permasalahan kerukunan antar umat beragama yang ada di Universitas Sumatera Utara, khususnya mahasiswanya adalah karena mereka lebih banyak memilih-milih teman yang seagama dengan mereka. Nah, ini nih yang akan menjadi pertanyaan terakhir dan yang paling membekas di hati pemirsa mungkin ya. Bagaimana cara membangun kerukunan antar umat beragama di mahasiswa Universitas Sumatera Utara? Cara membangun kerukunan beragama adalah menerima tradisi dari agama masing-masing, lalu menghargai tata cara ibadah setiap agama, dan saling mendukung kepercayaan agama satu sama yang lain. Tidak ada membedakan agama, suku, ataupun ras, dan bersifat adil dan saling menghormati. Cara membangun kerukunan antar umat beragama menurut saya yaitu pertama menanamkan pada diri sendiri rasa toleransi, kedua menghormati agama lain, ketiga tidak egois, keempat menghormati kegiatan agama lain, dan terakhir tidak membeda-bedakan agama tertentu. Jadi, ada 5 cara untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama, khususnya di mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Yang pertama, menghormati agama lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak sendiri. Yang ketiga, menghormati kegiatan agama lain. Yang keempat, menjaga perasaan penganut agama lain atau tidak mendebatnya maupun mengkhianatinya. Yang kelima, menjaga silaturahmi dengan agama lain dan tunjukkan akhlak yang baik kepada agama yang berbeda dengan kita. Kerukunan antar umat beragama adalah salah satu bentuk sikap toleransi untuk menghargai perbedaan agama yang ada di Universitas Sumatera Utara. Demikianlah pembahasan kami tentang kerukunan umat beragama yang ada di Universitas Sumatera Utara. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan penjelasan-penjelasannya tentang kerukunan antar umat beragama, khususnya di Universitas Sumatera Utara. Dan terima kasih juga kepada audiens yang telah mendengarkan podcast kami ini. Dan sampai jumpa. Dadah!